Baik, selamat siang sekali lagi untuk mempersingkat waktu. Kita akan mulai pelatihan klinik bisnis online rumah BUMN Palangkaraya. Sekali lagi Bapak Ibu semua bahwa kita sudah rebranding. Kita tidak lagi menggunakan nama Rumah Kreatif BUMN atau RKB biasa dikenal, tapi kita sudah menggunakan nama Rumah BUMN. Dan khusus untuk Palangkaraya, Palangkaraya selaku ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah, kita hanya ada satu rumah BUMN yang berlokasi di Jalan Sangga Buana 2 nomor 31, dan mohon maaf untuk sementara kantor kita masih belum operasional seperti biasa dikarenakan pandemi COVID-19 ini ada beberapa hal yang masih harus kita persiapkan. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat datang untuk seluruh peserta pelatihan hari ini Klinik Bisnis Online Rumah BUMN Palangkaraya dengan tema Trik Jualan Sukses lewat WhatsApp yang disampaikan oleh narasumber kita Mas Franklin Matatula. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan memulai pelatihan kita hari ini, dan langsung saya persilakan Mas Franklin untuk bisa langsung menyampaikan materi pada seluruh sobat UMKM hari ini. Kami persilakan Mas. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kelihatan, bisa lihat saya? Bisa lihat? Jelas Mas. Oke, coba saya share PowerPoint ya, share ini. Kelihatan share-nya, PPT-nya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan Mas ya? Saya Ya. kelihatan ya. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat RKB. Lebih tepatnya sekarang rebranding ya, Rumah BUMN ya, khususnya Pak Agus ya, Pak Agus yang sudah mempercayakan saya lagi untuk memberikan materi di siang hari ini. Nah, untuk materi yang kita hari ini yaitu trik jualan sukses lewat WhatsApp. Nah, nanti ada beberapa topik yang garis besarnya yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya saya menyapa dulu kepada Bapak Ibu semua yang mungkin yang baru kenal atau yang mungkin sudah kenal. Selamat ketemu lagi dengan saya. Untuk itu saya, yang bagi yang belum kenal, saya mau perkenalkan dulu diri saya. Ya, kita lihat. Nah, Bapak Ibu lihat ini slide-nya ya. Untuk profil saya. Halo. Ya, Mas. Lanjut Mas. Kelihatan ya, ya. Oke. Oke, profil saya Franklin Matatula, kemudian ini nomor handphone saya 081395083701. Untuk pendidikan saya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Untuk S1-nya di Unikom Bandung, S2-nya di Jakarta, Bina Nusantara Jakarta, Binus Jakarta. Untuk karir saya, untuk saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Prodi Manajemen Informatika STIMIK Palangkaraya, kemudian pengurus Dekranasda Palangkaraya, bidang manajemen usaha, dan juga IT develop website dan aplikasi mobile, serta internet marketer. Jadi Bapak Ibu, ini sedikit profil dari saya. Jika kalau ada mau bertanya, silakan Bapak Ibu bisa kontak via WA atau di grup yang sudah dibuat oleh Rumah BUMN. Oke Bapak Ibu. Untuk tidak berlama-lama lagi, kita lihat dulu garis besar apa yang akan hari ini kita bahas, ya, yaitu 6 hal penting teknik berjualan di WhatsApp, kemudian kirim WhatsApp tanpa simpan nomor, kemudian 10 tips WhatsApp bisnis, dan ada rangkuman. Nah, lalu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira Bapak Ibu mau bertanya, silakan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam WhatsApp itu memang Bapak Ibu sering sekali menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi saat ini. Ya, dulu kan SMS, BBM gitu ya. Nah, sekarang WhatsApp. Nah,
apalagi untuk yang berjualan. Nah, di sini kita lebih tekankan kepada bagaimana Bapak Ibu memfokuskan WhatsApp ini sebagai media jualan, gitu ya. Karena waktu sebelum-sebelumnya, yang berapa bulan sebelumnya itu kita bahas mengenai Instagram juga waktu itu. Nah, sekarang ini dikasih kepercayaan untuk kita bahas bagaimana membuat WhatsApp sebagai bukan saja media untuk SMS, ya, tapi untuk bagaimana meningkatkan penjualan juga atau berjualan juga lewat WhatsApp bisa. Nah, oke, ini ada 6 hal penting yang harus Bapak Ibu tahu dulu bagaimana kita mengoptimalkan WhatsApp ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 6 hal penting, yaitu yang pertama, jika Bapak Ibu sudah mempunyai produk, dan saya yakin Bapak Ibu yang di bawah naungan RKB BUMN ini pasti sudah mempunyai produk. Nah, namun kita harus lebih bagaimana mengarahkan produk kita ini selain di sosial media ya, selain sosial media kayak Instagram, Facebook. Nah, kita harus arahkan dulu ke WhatsApp itu seperti apa. Lalu nanti setelah itu kita akan mengoptimalkan untuk bagaimana teknik bertanya, teknik untuk closing seperti itu, gitu ya. Kemudian manfaat-manfaat yang diberikan, ya. Lalu follow up-nya seperti apa di dalam WhatsApp itu nanti kita lihat. Nah, yang pertama yaitu arahkan ke WhatsApp. Nah, kalau arahkan ke WhatsApp ini, saya sarankan untuk Bapak Ibu bisa nanti menaruh WhatsApp ini, nomor WhatsApp ini di Instagram atau Facebook di bio-nya. Nah, jadi kalau untuk mengarahkan WhatsApp ini, Bapak Ibu bisa pakai rumus seperti ini, membuat link-nya. Jadi selain Bapak Ibu bisa membuat link seperti ini, Bapak Ibu bisa menambahkan pengoptimalan bio dengan menggunakan Linktree. Jadi nanti dari Linktree itu Bapak Ibu bisa memasukkan nomor handphone Bapak Ibu, WhatsApp, kemudian YouTube, ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk kali ini saya mengajarkan Bapak Ibu bagaimana arahkan ke WhatsApp itu. Jadi pada saat nanti orang klik link ini, otomatis nanti langsung didirect ke WhatsApp Bapak Ibu. Nah, ada 2 cara. Yang pertama kita menggunakan yang ini, yang untuk linknya ini. Nah, di sini saya ada kasih keterangan di sini. Jadi di sini selain nomor handphone, di sini langsung ada kata-kata yang nanti pada saat Bapak Ibu mereka klik nanti langsung ada kata-kata di sini. Di sini tulis halo admin, saya mau order baju. Nah, di sini. Nah, jadi gini, di dalam WhatsApp itu ada namanya itu Xcode. Xcode itu di dalam bahasa pemrograman, jadi dia itu merubah sintak-sintak yang awalnya teks untuk menjadikan itu sebagai sebuah ini kayak gini nih, yang persen 20. Nah, persen 20 itu adalah script untuk membuat link tadi, maksudnya teks tadi supaya bisa kebaca oleh WhatsApp. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik seperti ini, http://whatsapp.com, kemudian /send iPhone, nomor handphone Bapak Ibu, lalu teksnya ini Bapak Ibu silakan bebas mau pakai apa saja. Kalau halo admin atau halo apa aja, halo admin, saya mau, kalau Bapak Ibu punya bukan baju berarti mungkin snack apa itu nanti tinggal diganti aja, karena yang keterangan di sini 20% 20 itu adalah spasi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mendirectnya ke situ. Atau Bapak Ibu kalau ini terlalu panjang, Bapak Ibu bisa pakai wa.me. Itu sama saja sebenarnya. Ini kalau yang di atas ini
Kalau kita lihat di WhatsApp, format WhatsApp, dulu seperti ini, tapi sekarang sudah dirubah jadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengecilkan lagi menggunakan namanya, ini Bapak Ibu. Tulisan yang tadi, yang panjang ini, yang panjang-panjang ini, Bapak Ibu bisa merubah atau memperkecil lagi kalimat-kalimatnya dengan bantuan aplikasi namanya Bitly atau SID. Nah, Bapak Ibu di situ. Jadi dengan adanya nggak terlalu panjang, jadi mereka langsung didirect ke situ, didirect untuk mereka pada saat nanti mereka klik akan mengarahkan ke tempat Bapak Ibu. Tapi ada lagi yang terbaru yaitu Bapak Ibu bisa menggunakan namanya aplikasi namanya link tr.eee. Ya, itu untuk pengoptimalan bio atau lnk.bio. Nah, itu bisa. Jadi Bapak Ibu bisa masukin di situ nomornya, jadi nggak perlu harus lagi kayak tadi. Ya, tapi setidaknya Bapak Ibu bisa tahu cara untuk kalau seandainya kita mau memasukkan kode-kode tertentu di dalam WhatsApp. Nah, itu jadi pertama kita harus mengarahkan dulu linknya itu ke tempat kita, ya ke WhatsApp kita. Jadi pengoptimalan WhatsApp lewat jualan itu seperti itu Bapak Ibu. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu yang simple biasa suka bertanya seperti ini. Nama siapa, domisili di mana, alamat, dapat info dari mana, itu sudah sangat jelas. Nah, cuma mau di sini nanti saya akan kasih tahu bagaimana jika kita menggunakan, nanti ada juga, ini karena kalau kita pakai WhatsApp personal, nah seperti ini kita bisa nanya seperti ini. Tapi kalau untuk WhatsApp bisnis, nanti kita bisa membuat namanya chat pendek. Chat pendek di sini untuk kita, jadi kalau ada yang nanya, kita bisa balasnya itu cuma dengan kata-kata pendek saja. Lalu jangan lupa untuk setiap nomor harus membuat harus simpan nomor dengan format yang memang mudah diingat. Itu yang kedua. Untuk yang 6 hal penting tadi. Yang pertama, arahkan dulu. Kemudian setelah sudah diarahkan, mereka akan masuk ke dalam WhatsApp kita. Kemudian nama dan domisili. Ya. Kemudian yang ketiga adalah simpan nomor kita. Lalu yang keempat, jelaskan jika ada mereka menjelaskan, mereka belum tahu tentang produk kita atau pengen tahu, nah itu jelaskan lebih terperinci lagi. Nah, kalau kita supaya kita itu tidak menjelaskan banyak, kita bisa memanfaatkan namanya Google Keep untuk kita detail produknya. Ya, kita bisa download Google Keep dulu, kita isi semua detail produk kita, harga kita apa segala macam di dalam Google Keep. Jadi pada saat orang nanya kita tinggal copy paste untuk menjelaskan manfaat dari produk kita itu. Lalu yang berikutnya yaitu ini, akhiri dengan pertanyaan. Kenapa harus akhiri dengan pertanyaan? Karena supaya kita bisa cepat closing. Ya. Nah, kita menggunakan teknik yaitu who. Ya. Who itu produk ini untuk siapa? Karena kadang-kadang kita itu cuma hanya pas orang WA, kita tuh nggak langsung nggak cepat bikin follow up, kita nggak follow up, kita nggak kasih tahu ini produk untuk siapa. Nah, mulai dari sekarang mungkin kita harus mempertanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan ini yang supaya secara tidak langsung mereka itu langsung bisa tahu produk kita, dan kalau memang mereka tertarik langsung mereka beli. Nah, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kelihatan simpel tapi jarang kita gunakan. Yang pertama yaitu contoh, Bu, ini produk ini untuk Bapak atau Ibu ya? Nah, seperti itu who. Kemudian kalau kata ternyata produk ini untuk istri saya, oh ya. Nah, kita langsung
pertanyaan berikutnya adalah mau diantar pagi atau sore. Kenapa harus ada dua opsi? Karena supaya tidak ada membuat pertanyaan yang ambigu di situ. Tidak ada supaya orang itu langsung memberikan keputusan hari itu juga. Karena dia sudah masuk ke dalam WhatsApp personal kita gitu. Jadi secara otomatis kan kita sudah didirect langsung ke WhatsApp kita. Jadi kalau sudah didirect seperti itu kan mereka nggak perlu harus banyak tanya. Kita sudah kasih berapa pilihan otomatis, jadi secara otomatis mereka langsung tinggal menentukan. Nah, jadi Bu kapan mau antarnya Bu? Apa pagi atau sore gitu kan ya. Kemudian bisa di mana Bu? Antar di rumah atau di kantor. Nah, bikin pertanyaan-pertanyaan yang ada opsi pilihan. Nah, biasa orang-orang itu kalau ada opsi pilihan seperti ini kan mereka tidak perlu harus susah-susah menjawabnya, ya kan ya. Jadi cepat juga closing untuk langsung di WhatsApp. Nah, kemudian nanti kan mereka bertanya nih, Pak, Bu pembayarannya gimana? Apa transfer atau cash? Nah, jadi Bapak, Ibu bisa jelasin, oh Bu, ini kami pembayarannya mau cash atau mau transfer, silakan gitu kan ya. Nah, jadi mereka itu sudah diarahkan gitu. Lalu mungkin Bapak Ibu kalau memang mereka belum tertarik atau belum ini lagi, mereka Bapak Ibu bisa menanyakan lagi. Sudah jelas atau belum apa yang sudah disampaikan gitu kan ya. Nah, lalu kalau memang ternyata mereka bilang sudah jelas Bu. Oh ya nanti saya pikir-pikir dulu. Nah, itu baru nanti kita tanya pertanyaan terakhir. Nah, mungkin ada yang bisa dibantu lagi Bu kalau memang sudah jelas. Mungkin nanti Ibu bisa kontak lagi saya atau langsung WA saya. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kita buat supaya membuat orang itu cepat membeli produk kita atau closing. Nah, jadi ini ada 6 pertanyaan yang mungkin kelihatannya simple, tapi jarang digunakan. Nah, itu karena beberapa kali juga saya juga biasa suka beli online, kemudian saya juga suka belanja di marketplace. Nah, di situ terkadang kalau seandainya ada yang punya admin yang memang benar-benar mereka diarahkan, nah mereka akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ini Bapak tanpa kita sadari, membuat kita itu langsung oh iya, kalau memang kita sudah tertarik, otomatis langsung kita membeli. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu yang selanjutnya, kalau memang belum sampai langsung membeli lewat WhatsApp personal kita ini, ya kita harus follow up lagi. Nah, follow up lagi itu ada 2 kondisi, di mana belum dapat jawaban ataukah produk baru. Kalau ternyata kita sudah menggunakan 4-6 pertanyaan itu tapi belum dapat jawaban atau oh ya Pak, oh ya Bu, tunggu dulu gitu ya, atau nanti coba saya tanya istri dulu atau suami dulu, nggak jadi masalah, kita nanti follow up lagi sampai mendapatkan jawaban. Tapi ingat, karena kita ini sudah di WhatsApp, otomatis kita harus bertanya lebih sopan, nah, seperti itu. Kemudian kalaupun ada produk-produk baru, kita bisa menyampaikan lewat follow up kita itu Bapak Ibu. Nah, lalu berikutnya yaitu bagaimana kita meningkatkan WhatsApp kita ini lebih optimal lagi, yaitu kita merubah WhatsApp bisnis ini, WhatsApp personal kita menjadi WhatsApp bisnis. Saya mau bertanya dulu, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah membuat dari WhatsApp personal ke WhatsApp bisnis, mungkin ada? Sudah ada? Belum, ada yang Pak. Belum ya? Nah, kalau belum, kalaupun sudah nggak jadi masalah, nanti kita bisa tingkatkan lagi. Tapi kalau yang belum, nah ini ada beberapa cara yang sekiranya bisa membuat WhatsApp kita itu bisa lebih optimal lagi. Oke, karena ini Bapak, saya kasih sedikit teknis, ya, bagaimana kita membuat trik jualan lewat WhatsApp. Jadi kita merubah dulu WhatsApp bisnis dan WhatsApp personal ke WhatsApp bisnis. Nah, ini dasar tekniknya nih tekniknya. Kalau kita install WhatsApp bisnis, secara otomatis nanti kita diarahkan ke tampilan pertamanya ini.
Nah, tampilan pertamanya seperti ini. Kemudian, nah di sini kita langsung disuruh pilih. Ini mau pakai nomor yang sama dengan WhatsApp personal ataukah nomor lain. Nah, kembali ke Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu. Itu pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pakai nomor lain, nomor 2, maksudnya 2 nomor. Jadi kalau pakai 2 nomor, Bapak Ibu pilih yang gunakan nomor lain. Tapi kalau yang pertama berarti pakai yang nomor Bapak Ibu aja di sini. Ini kebetulan nomor saya. Ini nomor saya. Jadi saya milih nomor saya. Jadi pakai nomor saya. Tapi kembali lagi terserah Bapak Ibu mau khusus bisnis, khusus personal, nah itu bebas. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal milih aja. Kemudian next berikutnya yaitu jika Bapak Ibu pilih yang tadi nomor 1 tadi, ya, atau nomor 2 tadi, nah nanti diarahkan langsung profil bisnisnya kayak gini. Jadi di sini di sini langsung masukin nama toko kita. Kemudian di bawah sini kategori. Kategori seperti ini. Nanti kategorinya Bapak Ibu pilih sesuai dengan kategori Bapak Ibu mau yang mana. Bapak Ibu produk-produk Bapak Ibu. Lalu yang ini masih di dalam fitur bisnis ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa fitur yang nanti kita akan bahas. Ada 10 fitur ya. Nah, nanti pada saat sudah memilih yang tadi nama dan kategori, nanti diarahkan ke sini profil bisnis kategori. Nah ini tinggal kita lihat aja. Nah di sini ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8 untuk bagi, 9 untuk QR code, ya 10 untuk nanti kalau kita mau menggunakan ternyata pakai 1 nomor saja. Nah, ada caranya untuk kita menggunakan 1 nomor saja. Nah, jadi ini kalau kita masuk ke profil bisnis, kalau Bapak Ibu mau cek atau silakan download, ya, akan download profil WhatsApp bisnis, silakan. Bapak Ibu tinggal milih profil bisnis, ya. Nah, lalu nanti di sini akan jelas sekali untuk masukin alamat kita dan lokasi kita. Kita bisa langsung share di situ. Bisa langsung memetakan lokasi peta kita di situ. Alamatnya jelas di situ. Jadi orang kalau mau cari toko kita atau mau mengetahui toko kita itu sudah sangat jelas. Jadi mereka tinggal buka map langsung di direct langsung masuk ke. Jadi mereka nggak usah lagi capek-capek untuk pilih gitu ya. Karena pengalaman saya berapa kali, contoh ya, kemarin saya itu sempat pengen mau makan di tempat makan ya. Kebetulan saya lihat Instagram juga. Karena mereka belum mengarahkan ke WhatsApp bisnis, jadi akhirnya saya itu bingung nyari alamatnya. Nah, dengan adanya seperti ini, mereka bisa langsung bisa pakai tadi yang saya bilang awal tadi untuk optimalin bio dengan pakai Linktree atau LNK bio. Nah, itu bisa langsung di direct ke WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bisa share lokasinya juga di sini. Jadi orang langsung tinggal ikut aja mappingnya gitu. Jadi lebih mudah. Nah, lalu berikutnya nih, ini adalah kita bisa menentukan jam kerja kita. Jam kerja kita dari selalu buka dari Senin sampai Senin lagi, ya, ataukah hanya pada waktu tertentu, ya, atau jam tertentu, hanya dengan janji itu sudah kita bikin sendiri, kita bisa buat di situ. Nah, di dalam WhatsApp bisnis juga ada yang menarik di sini, yaitu ada fitur baru namanya katalog. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan produk-produk Bapak Ibu di dalam WhatsApp bisnis ini. Jadi produk-produk, foto-foto itu Bapak Ibu bisa. Ini contoh punya saya ya, Mata Tulas Store yang tadi. Kemudian kita bisa tambah item. Beberapa item pun juga ini dengan harganya sekalian juga terserah. Karena di sini sudah diarahkan seperti ini Bapak Ibu. Ada foto, ada deskripsinya, kemudian ada harganya, ini ada detailnya, terus yang di bawah ini kode, kita bisa pakai kode. Nah, jadi di sini itu
katalog ini sangat jelas. Jadi kalau Bapak Ibu mau pada saat mereka nanya harga, Bapak Ibu tinggal ngirim aja nih. Katalognya Bapak Ibu, secara otomatis harganya sudah masuk, sudah dapat di situ, detailnya sudah jelas. Jadi mereka tinggal, oh Bu, saya mau nanya, mau lihat produk yang ini, ada nggak Bu? Oh ya, langsung Ibu tinggal, karena sudah ada di katalog, Ibu tinggal share aja di WhatsApp langsung. Seperti itu. Nah, ada juga yang pesan di luar jam kerja. Jika ada ternyata pada saat mereka ngirim pesan, ternyata sudah waktunya mungkin sudah malam. Nah, nanti secara otomatis nanti kita bisa bikin pesan di situ. Bisa pesan bahwa terima kasih atas pesan Anda, kami sedang tidak ada saat ini, tapi kami akan merespon pesan Anda secepat mungkin. Nah, ini bebas. Pesannya ini kita bisa custom. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mungkin sudah malam gitu kan ya, Bapak Ibu bisa custom. Nah, seperti itu. Lalu dan juga kita bisa menentukan jadwal khusus. Ini kalau kita buat di jam kerjanya ya, jadwal khusus. Nah, ini yang kiri kalau kita pesan yang di bawah ini, Jadi kita bisa mengetik pesan kita. Ya, pesan kita. Nah, dan yang lebih bagus lagi dari WhatsApp bisnis ini ada namanya salam. Nah, salam ini kalau di WhatsApp biasa pada saat orang SMS, WA gitu ya, orang WA itu tidak ada salam. Jadi tidak ada halo, terima kasih sudah menghubungi kami. Nah, kalau untuk WhatsApp bisnis ini ada namanya salam tadi. Ada di salam tadi, kita klik salam aja lalu kita pilih yang kita pada saat orang ngirim langsung nanti ada kata pembuka ya. Oh, terima kasih telah menghubungi Mata Tulas Store atau telah menghubungi baju apa. Silakan beritahu apa yang dapat kami bantu. Nah, seperti itu. Jadi ini salam kalau pada saat orang ngirim ke WhatsApp bisnis kita. Jadi kalau di WhatsApp bisnis, secara otomatis dia akan siapapun yang WA ke kita ke WhatsApp bisnis akan dapat WA yang pertama ini, salam pertama. Atau mau tulis Assalamualaikum ya, kakak atau siapa, bebas. Nah, kita mau pakai salam ini bebas, pakai ininya, terserah. Lalu ada yang berikutnya yaitu balas cepat. Nah, balas cepat ini gunanya supaya kalau seandainya Bapak Ibu sudah menulis produk-produknya yang detail-detail, nah Bapak Ibu nggak usah lagi copy paste. Nah, nanti berbeda dengan yang pertama tadi yang menanyakan nama, domisili. Nah, kita bisa menanyakan itu nggak usah lagi taruh di Google Keep, tapi kita langsung taruh di namanya balas cepat. Nah, di sini caranya sangat mudah. Kita cuma hanya ada tanda plus di situ, kita tinggal nambahkan saja. Apa yang mau kita tambahkan? Kita tambahkan detailnya. Jadi yang di garis miring detail itu adalah kata kunci. Contoh, mereka nanya detail produk. Nah, kita tinggal slash detail, lalu kirim. Otomatis nanti sistemnya akan mengirim detailnya seperti apa. Kemudian nanti di sebelah sini kalau terima kasih, kita tinggal slash terima kasih. Atau info-info tambahan lagi yang lain. Atau harga, kita bisa tulis slash harga. Jadi pas orang tanya harga, langsung nama produk dengan harga-harganya yang kita sudah tulis di sini, di pesan sini, otomatis nanti dia akan tampil ke mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Lalu yang tips ke-6 yaitu kita membuat label. Label di sini adalah jadi kita bisa memetakan antara pelanggan baru dengan pelanggan yang sudah sering belanja di kita. Ya. Nah, jadi dengan adanya label ini kita bisa tahu, oh ini pelanggan lama nih. Nah, seperti itu. Ini kita bisa tulis pelanggan lama, pelanggan baru. Kita bikin label dulu namanya pelanggan baru. Kemudian kita bikin label lagi untuk yang mungkin mereka cuma tanya-tanya. Terus bikin label lagi untuk yang confirm pembayaran. Oh Bapak ini yang sudah
apa namanya belanja, nah itu kita bisa bikin label. Nah, labelnya, nah seperti ini Bapak Ibu. Label nanti jadi labelnya jadi pada saat contoh ini Pasis ini dia pelanggan baru, berarti nanti kita tahu bahwa oh ini Pasis ini pelanggan baru. Jadi di produk kita juga ini di sini otomatis Pasis ini dia ada pelanggan baru. Jadi kita bisa tahu oh ini pelanggan baru, oh ini pelanggan yang lama, oh ini pelanggan yang sudah konfirmasi pembayaran, oh ini pelanggan yang baru mau bayar, itu bebas terserah. Nah, gitu Bapak Ibu. Lalu yang tips yang ketujuh yaitu tautan pendek. Jadi Bapak Ibu bisa ngirim yang tadi yang saya bilang tadi, ya, yang WA. Nah, ini formatnya ini sama sebenarnya Bapak Ibu. Tapi ini tautan pendek. Jadi di WhatsApp bisnis itu sudah memperpendek tadi. Kita tinggal bagikan aja atau salin aja. Nanti secara otomatis Bapak Ibu bisa ngirim WhatsApp tadi atau masukin ke link bio-nya di Instagram. Jadi bisa langsung di direct ke sana. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada namanya beritahu teman. Jadi Bapak Ibu bisa ngirim WhatsApp Bapak Ibu tuh ke ada nanti gambarnya love gitu. Itu Bapak Ibu bisa ngirim, bisa email, ngirim pesan atau lain-lainnya Bapak Ibu tinggal milih di situ. Ya. Lalu yang 9 yaitu tips kode QR. Tips kode QR ini adalah ternyata WhatsApp juga dia sudah punya QR sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa bagikan QR-nya ini atau taruh di meja kah. Jadi mereka bisa scan barcode-nya langsung di direct langsung kalau seandainya mereka datang di toko. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau yang terakhir ini kembali ke WhatsApp biasa. Jika tadi Bapak Ibu Zoom-nya ada 2 nih. Halo? Bisa lanjut? Lanjut Mas, silakan lanjut. Yang ke-10 ini adalah kita kembali ke WhatsApp biasa. Jadi kalau kita mengarahkan WhatsApp bisnis tadi menggunakan nomor kita tadi. Tapi kalau kita tidak mau, kita bisa kembalikan, kita tinggal pilih yang verifikasi. Jadi kalau verifikasi otomatis kita kembali ke WhatsApp awal. Nah, ada tips yang berikutnya yaitu kita bisa menggunakan satu nomor dalam WhatsApp bisnis ini. Nah, jadi kita pilih saja WhatsApp nomor yang pilih yang nomor yang di bawah. Nomor yang di bawah yang pilih nomor lain tadi, tapi kita menambahkan nomor yang sama dengan nomor kita. Contoh yang tadi ya, kita kembali lagi dulu sedikit. Kita kembali lagi di ya. Nah, ini kita bisa pakai gunakan nomor yang lain, tapi kita bisa merubahnya dengan menambahkannya dengan nambah 0 di belakang aja. Jadi contoh ini 081395083701. Nah, supaya nomor kita bisa pakai satu nomor saja, kita bisa nambahkan 0 di belakang satu sini. Nah, tapi di sini nanti Bapak Ibu bisa nanti akan diminta kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini tidak bisa dikirim di nomor yang sama. Jadi caranya adalah kita panggil. Nanti ada di situ ada SMS, ada panggilan. Nah, kita panggil nanti secara otomatis kayak kita ditelepon dari mereka sana untuk memberikan kode verifikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, baru kita masukkan. Nah, jadi tampilannya pada saat kita pakai satu nomor itu tampilannya sama saja. Mulai dari awal yang tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi hari ini rangkumannya yaitu kita membuat 6 hal penting ya untuk bagaimana kita mengarahkan WhatsApp kita. Ya, mulai dari arahkan WhatsApp, tanyakan nama, simpan nomor, jelaskan manfaat, selalu akhiri dengan pertanyaan yang
supaya cepat closing, ya, follow up. Kemudian habis itu menggunakan 10 tips WhatsApp tadi, ya, fitur bisnis, katalog di luar jam kerja, salam, balas cepat, label, tautan pendek, beritahu teman, dan kode QR. Kemudian kirim WhatsApp tanpa simpan nomor tadi, ya, atau WhatsApp Story. Oh ya, sorry, saya lupa. Untuk WhatsApp Story kayaknya saya belum sampaikan tadi ya. Untuk WhatsApp Story kita pasti tahu lah, Bapak Ibu pasti tahu untuk bagaimana memberikan WhatsApp Story, ya, membuat story di status, ya sebenarnya, ya. Dan untuk yang tanpa simpan nomor tadi, saya tadi pakai tadi yang tadi ya, http://wa.me/nomor yang tadi. Jadi kita nggak perlu harus simpan nomor. Lalu ini nanti WhatsApp dengan satu nomor tadi yang saya jelaskan tadi. Kode verifikasinya lewat nomor telepon. Kemudian kita catat, mengubah nomor WhatsApp bisnis. Kemudian WhatsApp bisnis dengan bisnis dan lokal. Kemudian bisa saling chatting. Nah, itu Bapak Ibu paparan dari materi kita, yaitu trik jualan sukses lewat WhatsApp. Ya, harapan saya dengan Bapak Ibu bisa menerapkannya, semoga bisa laris produk-produk jualannya. Oke. Paling itu saja, mungkin kalau ada mau bertanya silakan, saya kembalikan lagi kepada Pak Agus. Halo Pak Agus. Ya, baik Mas Franklin, terima kasih untuk materinya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Seperti tadi ada yang sudah bertanya, ini Mas Franklin dari chatting darinya Mbak Mus. Mbak Mus ini pertanyaan gini, Mas, saya memakai wa.me _ nomor handphonenya. Itu apakah sama juga Pak Franklin? Bisa langsung dijawab, Mas? Oh, langsung jawab ya, Mas ya? Oke, langsung jawab aja, Mas. Ya, itu bisa langsung. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu pakai wa.me, Bapak Ibu buka di Chrome atau buka di mesin pencarian gitu ya. Untuk Chrome, Bapak Ibu tinggal klik ketik aja wa.me/6281 sekian. 62 itu untuk kode negara kita ya. 62 warga 62 ya. Plus 62. Jadi nggak usah pakai plus, sampai 62 saja dengan nomor kita. Nanti pada saat diklik di enter, otomatis langsung di direct. Lalu pilih kirim aja, secara otomatis langsung masuk di WhatsApp pribadi. Gitu. Contoh, nah gitu kira-kira yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Mas Franklin. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Karena kita pelatihannya hari ini kan bisa langsung tatap muka nih, jadi bisa langsung ditanyakan ke Mas Franklin mengenai apa saja sih tips dan trik untuk kita bisa jualan lancar. Jadi tadi ada disampaikan bahwa ada yang namanya WhatsApp personal, ada juga yang namanya WhatsApp bisnis. Nah, mungkin Bapak Ibu semua di sini belum semuanya menggunakan WhatsApp bisnis, masih menggunakan WhatsApp personal. Tapi tadi seperti penjelasan Mas Franklin, tidak masalah, mau menggunakan WhatsApp bisnis pun boleh, mau menggunakan WhatsApp personal pun boleh. Begitu ya Mas ya? Oh, boleh Mas, bebas terserah Mas mau menggunakan personal atau bisnis. Baik, ini ada pertanyaan langsung Mas dari Mbak Rizka dari Dapur Jamu Palangkaraya. Apakah bisa menggunakan WhatsApp dalam satu HP? Mungkin maksudnya gimana Mbak? Apakah bisa menggunakan WhatsApp dalam satu HP? Perasaan WhatsApp itu memang satu HP Mbak? Iya, maksudnya dua nomor Pak. Oh, dua nomor, oke. Ya. Jadi satu untuk pribadi, satu untuk bisnis seperti itu. Ya, jadi makanya saya tadi bilang, Ibu. Silakan Mas Franklin langsung dijawab Mas. Apakah bisa nih WhatsApp bisnis dan WhatsApp pribadi itu digunakan di satu handphone? Silahkan dijawab Mas. Terima kasih. Untuk dua WhatsApp itu bisa Bu. Jadi bisa dua nomor sekaligus. Jadi dia akan kebuka, kan ada dua ya, WhatsApp bisnis sendiri, lalu WhatsApp personal sendiri. Kalau WhatsApp bisnis itu nanti dia bentuknya itu kayak B gitu Bu. Logo ikonnya itu WhatsApp-nya itu B.
Nah itu ini sebentar saya kalau bisa saya buka. Jadi nanti ada jadi dua. Kalau memang Bapak Ibu kalau sudah punya bisa lihat di situ ada dua. Jadi bisa kok Bu, bisa dua nomor sekaligus. Jadi satu untuk di WhatsApp yang bisnis, satu untuk yang di personal. Mas Franklin, saya ada pertanyaan. Apakah WhatsApp bisnis dan WhatsApp personal itu bisa satu nomor, Mas? Apakah atau harus dua nomor? Itu bisa satu nomor yang tadi saya jelaskan tadi, bisa satu nomor. Tapi nanti pada saat digabung dibuat tadi, kita harus mengakalinya dengan tambahin 0 di belakang. Tambahin 0 di belakang. 0 di belakang angka terakhir. Ya. Dan verifikasinya juga tidak bisa lewat SMS, kan biasa SMS verifikasi kan lewat SMS ya. Nah, kita harus pakai calling. Jadi calling, jadi secara otomatis nanti mereka calling kita, lalu kita tinggal angkat aja. Nanti mereka akan langsung kasih nomor verifikasi kayak langsung nomor verifikasi Anda adalah 3 sekian 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 gitu. Biasa sih seperti itu. Jadi kita bisa akalin. Ini sebentar ya. Ada lagi sembari Mas Franklin mempersiapkan untuk bisa memantapkan jawaban, ada lagi dari Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya bisa langsung diketik di kolom komentar, di kolom chat grup kita hari ini, atau mau langsung bertanya secara langsung juga boleh supaya terdengar suaranya. Bapak Ibu bisa lihat ini, Bapak Ibu. Ini saya sudah ini juga, sudah buat juga ini seperti ini, WhatsApp dengan satu nomor. Nah nanti pada saat Bapak Ibu, nah ini yang saya bilang tadi, ini kelihatan Bapak Ibu ya? Ya Pak. Kelihatan ya? Nah, jadi pada saat kita milih tadi, pilih yang bukan gunakan nomor yang tadi, tapi yang pilih nomor lain. Nah, kita tambahkan 0 di belakang. Tambahkan 0, angka 0 di belakang, angka nomor kita yang ini. Kan saya punya tadi 3701 aja. Nah, kita tambahkan angka 0 saja di sini. Nah, kemudian nanti pada saat, pada saat verifikasi, nah mereka akan telepon langsung secara langsung. Nggak tahu nih dari mana, pokoknya nomor ini nanti tiba-tiba, nomornya beda-beda ya. Nanti otomatis kita pada saat klik, play gitu ya, terima gitu ya. Nah nanti langsung kita dengar dan kita catat nomornya. Itu mereka ngulang sampai kita sudah catat nomornya, baru kita matiin sendiri. Nah lalu setelah itu baru kita akan masuk ke kode verifikasi ini. Masukin nomornya, lalu sama. Nah, baru kita masukin ke profil bisnis kayak tadi. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu, ini proses info bisnis saya itu saya ada namanya 3701. Nih. Ya, dan punya saya ini adalah yang nomor kontak saya adalah 3701, sedangkan yang bisnisnya 37010. Beda ya Bapak Ibu ya. Tapi ini dalam satu handphone. Ini dalam satu handphone. Ya. Berarti aplikasinya cuma satu ya Pak? Dua Bu, dua. Aplikasinya tetap dua? Ya, dua aplikasi Bu. Satu untuk bisnis, satu untuk yang personal. Nah ini yang WA bisnis seperti ini, sama persis dengan WA ini, cuma hanya tampilannya nanti dia berbeda aja. Nah tampilan untuk yang personal seperti ini, bisnisnya kayak gini. Lalu perbedaan nih, ini saya coba tes untuk nomor saya, ya. Saya tes nomor, kayak saya kirim nomor kirim ke nomor personal saya seperti ini. Ini saya klik tes, nanti dia masuk tes lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa saling kontek-kontekan antara personal dengan bisnis, bisa. Gitu Bapak Ibu. Tapi nomor WA bisnisnya jadi ada 0 di belakang gitu Mas ya? Ya, iya.
Secara otomatis. Secara otomatis Bapak Ibu. Jadi maksudnya kalau dipublish di sosial media, berarti nomornya pakai, misalnya mau memilih nomor jualannya pakai WA bisnis, itu berarti tambahin yang angka 0 itu Mas ya? Benar ya? Secara otomatis Mas. Nanti secara otomatis. Sebentar ya Mas ya. Saya coba nampilin mirroring di sini ya. Semoga saya bisa buka mirroringnya di sini supaya Bapak Ibu bisa lihat antara WhatsApp bisnis dengan ini. Bentar ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya coba untuk saling konekin, jadi bisa Bapak Ibu cek di sini. Mari menunggu, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya share ya. Saya coba kembali dulu. Ini saya sharing ya. Saya sharing. Bapak Ibu sudah lihat? Ada lihat Bapak Ibu? Lihat tampilan WhatsApp saya? Tampilan ini saya? Lihat, Pak. Lihat? Udah. Iya ya. Nah, ini WhatsApp personal saya Bapak Ibu. Ini WhatsApp personal saya. Ya. Ini WhatsApp personal saya, dan yang di belakang sini ini adalah WhatsApp bisnis. Ini ya, saya buka ya. Saya buka WhatsApp bisnis saya. Saya buka. Ya. Nah, kelihatan di sini Bapak Ibu. Nah, ya kan ya, mata tulas store gitu ya. Ini saya kalau buka. Nah, ini nomor bisnis saya. Saya coba di sini ya. Saya coba ya. Saya buka ya. Halo Frank ya. Ini saya nomor pribadi saya. Kita lihat dulu nomor pribadi ya. Nah, di situ nomor pribadinya, kalau Bapak Ibu lihat, bentar ya, kelihatan nggak tadi? Lihat nggak Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Nah, nomor bisnis saya sudah ganti. Ini kan 3701 ya. Kelihatan ya? Iya. Nah, kita lihat di WhatsApp bisnis saya. Nih, WhatsApp bisnis saya punya saya ini. Nah, Bapak Ibu lihat nomor saya. Tuh. Ada kosong di belakang ya. Ada kosong di belakang ya. Nah, sekarang saya coba cek ke Frank tadi ya. Nomor ini, atau halo nomor bisnis gitu ya. Halo nomor bisnis. Halo nomor bisnis ya. Nah, ini sudah kekirim ya, halo nomor bisnis ya. Nah, otomatis nih tuh di notifikasi halo nomor bisnis, tuh mata tulas story. Nah, kita kembali lagi dulu. Kita buka di WhatsApp biasa. Nah, secara otomatis di atas nih. Nih. Ya. Nah, halo nomor bisnis. Ya kan? Nah, kita lihat. Tuh. Itu Bapak Ibu. Itu kan nomor saya tuh. 3701 kosong di belakang. Kosong. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Saya hentikan dulu. Oke. Iya. Oke, sip Mas. Saya langsung coba nih Mas. Oh gitu. Lagi coba. Lagi download. Lagi download. Ya. Ya, lagi download. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, Mas Martin, lanjut. Ada pertanyaan lagi nih Mas. Langsung aja 2 pertanyaan, tapi kayaknya langsung aja dijawab. Pertanyaan pertama, dari Mbak Rita Kurnia, WA bisnis apakah bisa ditelepon sama kayak WA pribadi atau cuma di chat aja?
Kemudian dari Ah, Mbak Sari, Mas, biasa satu orang itu punya banyak sekali grup WA. Betul sekali Mbak Sari, kayak saya ini hampir 40 grup WA ya. Seberapa sering sih kita harus melakukan broadcast jualan produk kita agar tidak mengganggu si penerima? Oke, langsung dua pertanyaan, Mas. oke. Yang pertama dia dari Ibu Rita dulu ya. Ya, Tadi WhatsApp bisa, Bu. Telepon juga bisa. Ibu silakan coba. Ibu Oh silakan iya. coba. Ibu nanti Ah, ah. atau suruh orang lain nelpon telepon apa? Chat online. Kan kita Bisnis dalam satu nomor, bisnis Bu. WA ya. Ya, Ah, ah. masih dalam satu nomor kan, dalam satu HP kan, nggak mungkin kita bisa bisa aja sih telepon, tapi kan nanti jatuhnya tuh gimana ya? Dalam handphone dalam satu, gitu kan? Kita manggilnya itu nanti bisa aja sih Bu, bisa aja, bisa aja. Coba nanti Ibu coba deh. Ah, Ya, iya, oke. Makasih ya, Pak. ya Bu. Lalu yang kedua dari Bu Sari ya. ya dari Bu Sari. Biasanya orang punya banyak sekaligus WA. Oh ya, Eh, kembali ke kita maunya itu kalau tidak mengganggu, ya baiknya mungkin kita akan lihat lagi waktu-waktu tertentu juga Bu. Maksudnya mungkin pada saat jam makan siang itu ada waktu-waktu untuk bagaimana kita promo juga waktu yang di sebelum-sebelumnya ya waktu saya memberikan materi sebelumnya juga ada waktu tertentu mungkin dari yang pagi ya jam-jam uh, apa jam 7 sampai jam 9, jam 11 sampai jam 12. Jadi maksudnya waktu-waktu luang. Jadi kita bisa broadcast jadi tidak mengganggu orang lain juga gitu ya. Tapi sebenarnya broadcast itu juga kapanpun juga orang itu namanya broadcast ya, entah itu jualan, entah itu yang kita dapat dari ini sebenarnya tidak ini aja. Kembali lagi ke orangnya apakah mereka mau apa membaca atau tidak kan. Itu aja sih. Ya semoga bisa menjawab ya Ibu Sari. Ya, baik. Gimana Mbak Sari? Cukup jelas atau mau dilanjutkan lagi pertanyaannya? Jelas, Mas. Ya, mantap Mbak Sari. Mas, ada lagi pertanyaan satu dari teman saya dari pulau yang lumayan jauh, sangat jauh sih ini. Dari Pulau Bali, dari Mbak Sri di Kelungkung. Mau bertanya, jika di WA kan teman kita hanya kontak yang kita save aja. Jadi orangnya itu-itu aja. Saya sudah sering buat konten promosi, namun belum terlalu direspon. Padahal mereka lihat apa yang saya posting. Hanya beberapa aja yang respon. 1 sampai 3 orang. Jadi gimana solusinya jika begitu, Pak? Itu pertanyaan. Silahkan Mas Franklin. Iya. Uh, ini Ibu apa namanya? Nggak simpan nomor ya? Ibu nggak ini kan kita hanya kontak ke save aja. Oke. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa kita bisa ngirim apa namanya WhatsApp itu kan tanpa harus simpan nomor dengan cara tadi ya wa.me nomor yang tadi ya nomor apa datanya gitu ya. Sebenarnya sih ada cara lain gitu ya Bapak Ibu, ada cara lain untuk kita langsung ngirim banyak, tapi itu kita harus combine, kita memang harus punya list data dulu, data nomor ya supaya kita pada saat kayak kirim secara otomatis itu bisa ya. Dan supaya dia bisa respon sebenarnya gini, kan membuat supaya orang itu kan tertarik, jadi kita bikin sebuah apa produk kita atau barang itu kita bikin supaya mereka tuh penasaran. Nah, penasaran seperti apa? Mungkin kita hanya kasih uh, tulisan, tulisan atau biasa sih kalau untuk supaya ini sih di apa namanya di story gitu kan. Kita hanya tulis tulisan yang bikin orang itu penasaran ini apa sih sampai akhirnya mereka harus swipe ke story kita yang berikutnya sampai di direct ke apa namanya produk kita. Nah itu tinggal bagaimana banyak bikin konten yang lebih apa ya kalau saya bilang supaya lebih penasaran lagi. Karena kalau kita bikin sesuatu yang mungkin pas lihat oh ini dia jualan produk nih secara otomatis dia udah tahu gitu
Ya udah tahu nih jual produk. Tapi kalau kita bikin kata-kata dulu atau bikin video pendek atau apa gitu kan ya, yang sekiranya bisa membuat orang itu aware gitu, peduli. Oh ini apa namanya? Ini apa sih yang ini dia ada lagi bikin apa lagi nih? Nah, itu sih. Nah, jadi kan saya sudah sering buat konten promo namun belum terlalu direspon. Padahal mereka lihat apa yang saya posting hanya beberapa saja yang respon. Jadi bagaimana solusinya? Tetap aja Mas, tetap aja Mbak. Selalu memberikan apa namanya, membuat konten itu konsisten. Jadi secara konsisten, secara otomatis nanti akhirnya dia akan penasaran juga. Jadi baik itu bukan saja di WhatsApp, tapi di Instagram, sosial media, kita harus sering-sering membuat konten itu konsisten. Dan kalau bisa kita sudah scheduling produk-produk kita, ya, produk-produk kita supaya setiap hari itu dia tampil. Kalau WhatsApp ya otomatis kan kita pakai WhatsApp Story aja ya. Tapi kita bisa melihat kok sudah berapa banyak orang yang nonton, misalnya melihat kita ya dari 100 kontak kita itu mungkin 60 gitu kan ya, atau 50 orang sudah melihat. Tapi kalau dari saya tetap terus konsisten saja membuat konten-konten yang menarik, ya pasti tetap orang akan mau pasti apa ya, secara tidak langsung dia akan ini apa setiap kali ngirim kan setiap hari nih, otomatis kan dia akan nanya apalagi konten-konten yang berbau bikin penasaran gitu. Jadi ini satu pertanyaan 2 soal ya Mbak ya, Mas ya. Iya Mas. Yang pertama kita hanya save nomor saja ya, orang lain yang tidak ini. Dan yang kedua adalah bagaimana supaya bisa orang itu respon, yaitu kita konsisten aja membuat konten. Baik. Semoga bisa menjawab Mbak. Kalau mungkin ada ini silakan boleh bertanya. Terima kasih jawabannya Pak. Sama-sama Mbak Sri. Mbak Sri ini jauh dari Kelungkung. Baik Bapak Ibu, karena waktu sebentar lagi pukul 3 sore, artinya pelatihan kita sebentar lagi berakhir. Jadi terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan klinik bisnis online hari ini. Salah satu tips dari Mas Franklin tadi adalah jangan menyerah kalau sudah sering promo produknya, sering upload konten produknya. Jangan menyerah karena sekali dua kali mungkin orang tidak beli, tapi kalau berkali-kali tetap semangat supaya orang juga tertarik. Kemudian buatlah konten yang bikin orang penasaran. Ya, jadi itu salah satu tipsnya dari Mas Franklin tadi. Jangan konten yang biasa kayak orang-orang, mungkin ada testimoni, mungkin ada beberapa tips-tips menarik lainnya, editan-editan yang bagus. Seperti minggu kemarin kita sudah belajar pakai Canva, salah satu aplikasi yang bisa dipakai. Jadi Bapak Ibu bisa buat aplikasi dengan Canva, sangat gampang, sangat mudah, jadi bisa membuat animasi atau hanya sekedar edit foto. Dan banyak hal lain lagi, dan juga di kontak promosi nomornya bisa dipublikasikan di mana saja, bisa di akun Instagram, Facebook, atau yang lain. Baik, itu saja untuk materi pelatihan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Mas Franklin untuk materi yang luar biasa untuk kita. Nanti materinya akan saya share kembali di grup kita supaya bisa dipelajari kembali. Dan sebelum kita menutup, nanti juga ada link quiz online yang bisa diisi, nanti ada hadiah pulsa, juga ada form evaluasi, juga ada hadiah pulsa, dan juga foto challenge. Jadi mungkin ibu-ibu bisa minta tolong suaminya atau adiknya atau anaknya bisa sambil difotoin ketika mengikuti pelatihan supaya nanti foto terbaik akan kita pilih untuk bisa mendapatkan pulsa juga. Dan terakhir, sebelum kita tutup, bisakah semuanya mengaktifkan kameranya karena kita mau foto bersama? Ibu Dia sudah oke, Mbak Nura Freni sudah oke, Ibu Ane, sip Ibu Ane sudah oke, Mbak Rizka juga sudah, yang lain mana nih? Ibu Anis, halo Ibu Anis, Mbak Rita. Nah kalau gini kan semua kelihatan ya. Semoga kita semua sehat ya, dimanapun kita berada. Ya, hadir. Pak Nindita juga sudah ada. Jadi kita mau foto, bisa ditahan.
Senyum semuanya. 1, 2, 3. Sip. Nanti di-share ya, Pak. Baik, nanti akan saya share. Oke, makasih Pak ya. Baik, terima kasih. Ya, Pak Franklin. Saya akan share quiz online dan form evaluasinya di grup. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore Pak. Ya.